Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sugiarto. Saya di sini akan mempresentasikan UAS eksplorasi dan visualisasi data dengan judul uji normalitas dan analisis regresi variabel besar sektor industri dalam PDRB dan persentase penduduk miskin terhadap IPM. Rumusan masalah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel besar kontribusi sektor industri dalam PDRB dan persentase penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia tersebut berdistribusi normal atau tidak, dan mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak variabel tersebut terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Metode penelitian. Pada penelitian ini ada dua metode yang saya gunakan, yaitu uji normalitas dan analisis regresi berganda. Di gambar di atas, pada analisis ini saya hanya menggunakan dua variabel X dan variabel indeks pembangunan Y. Variabel X yang saya gunakan adalah X5, yaitu besar kontribusi sektor industri dalam PDRB, dan X6, yaitu persentase penduduk miskin. Uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Berikut input SPSS-nya. Output SPSS. Dari gambar di samping, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov-Z dengan bantuan software SPSS. Analisis pertama diperoleh hasil Kolmogorov-Smirnov-Z sebesar 0,724 dengan probabilitas 0,671. Karena probabilitas 0,671 lebih dari 0,05, berarti distribusi variabel indeks pembangunan manusia adalah berdistribusi normal. Analisis kedua diperoleh hasil Kolmogorov-Smirnov-Z sebesar 1,130 dengan probabilitas 0,156. Karena probabilitas 0,156 lebih dari 0,05, berarti distribusi variabel besar kontribusi industri dalam PDRB adalah berdistribusi normal. Analisis yang ketiga diperoleh hasil Kolmogorov-Smirnov-Z sebesar 0,491 dengan probabilitas 0,969. Karena probabilitas 0,969 lebih dari 0,05, maka variabel persentase penduduk miskin berdistribusi normal. Kesimpulan, variabel indeks pembangunan manusia berdistribusi normal, variabel besar kontribusi industri dalam PDRB juga berdistribusi normal, dan variabel persentase penduduk miskin juga berdistribusi normal. Analisis regresi berganda. Menurut Ghazali tahun 2018, analisis regresi berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan besar pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Berikut input SPSS-nya. Output SPSS. Dari gambar yang pertama, tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan, yaitu sebesar 0,812. Dari output tersebut diperoleh pula koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,659 yang mengandung arti bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 65,9% dan sisanya 34,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Dari gambar yang kedua, di output tersebut diketahui F hitung sama dengan 33,857 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel Y, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dari gambar di samping diketahui nilai konstan A sebesar 76,951, sedangkan nilai besar kontribusi industri dalam PDRB B1 koefisien regresi, B1 atau koefisien regresi.
sebesar 0,066 dan nilai persentase penduduk miskin B2 koefisien regresi sebesar 0, output SPSS. Dari gambar pertama, tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,812. Dari output tersebut diperoleh pula koefisien determinasi atau R² sebesar 0,659 yang mengandung arti bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 65,9% dan sisanya 34,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Dari gambar yang kedua, dari output tersebut diketahui F hitung sama dengan 33,857 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel Y atau dengan kata lain ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dari gambar tersebut diketahui nilai konstan A sebesar 76,951, sedangkan nilai besar kontribusi industri dalam PDRB B1 per koefisien regresi sebesar 0,066 dan nilai persentase penduduk miskin B2 per koefisien regresi sebesar 0,453 sehingga persamaan regresinya Y sama dengan A ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2 dan Y sama dengan 76,951 ditambah 0,066 X1 ditambah 0,453 X2. Konstanta sebesar 76,951 menggunakan arti nilai konsisten variabel indeks pembangunan manusia adalah 76,951. Koefisien regresi besar kontribusi industri dalam PDRB sebesar 0,066 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai persentase penduduk miskin, maka indeks pembangunan manusia bertambah 0,066. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Koefisien regresi persentase penduduk miskin sebesar 0,453 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai besar kontribusi industri dalam PDRB, maka nilai indeks pembangunan manusia bertambah sebesar 0,453. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.